Kuncinya menanam anggur itu medianya gembur atau poros lah, terus banyak unsur haranya, pH-nya normal. Minim itu untuk pupuknya NPK, terserah mau mereknya apa aja, yang penting anggur itu harus dipupuk dan dikasih obat anti hama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di channel Ayo Berbagi dengan Ipul Warwer ya, saya ya sendiri. Terima kasih juga atas supportnya, atas video yang kemarin tentang masalah anggur ya, tanaman anggur. Dari kita akan coba untuk membantu pertanyaan-pertanyaan yang banyak kawan-kawan ditanyain di video Ayo Berbaginya yang masalah anggur. Mungkin saya akan bantu coba ya sepengalaman saya tentang di anggur, mudah-mudahan bermanfaat bagi rekan-rekan pengangguran juga. Untuk pertanyaan yang kemarin, ada yang tanya untuk media anggur ya yang saya gunakan, walaupun nggak bisa buat patokan pemula atau senior lah. Kuncinya itu media anggur itu poros ya. Poros artinya disiram itu airnya gampang larut. Terus pH medianya normal 6,5 sampai 7. Banyak unsur haranya. Untuk komposisi media yang saya pakai itu ada tanah lembang, sekam bakar, kohe kambing. Itu perbandingan 1:1, misalnya 1 karung. Untuk dicampur dolomitnya sekitar 2-3 kilo. Untuk furadan 2-3 sendok. Habis dicampur merata, siram E4 fermentasi. E4 bisa secukupnya lah, misalnya bikin adonan air 5 liter, E4 kasih aja 5-7 tutup, cukup itu. Ada yang tanya tanam anggurnya itu beneran di atas rumah atau enggak? Saya jawab iya, di atas rumah, pastinya di lantai 2. Saya ada 2 tanaman, 2 tempat dulu ya, dulu sama sekarang. Dulu itu saya tanam numpang di tempat kerja di lantai 2, bentuknya mirip kolam ikan bak, cuman diisinya tanah. Itu medianya cuma ketebalan sekitar 20 cm sampai ya kurang lebih 25 cm lah itu. Cuma berhubung karena lebarnya 3 meter, panjangnya 12 meter, media cukup banyak ya pastinya gitu kan. Sekarang saya tanamnya di atas rumah saya sendiri dengan media pakai planter bag sama pot. Untuk planter bag yang saya gunain itu volume 75 liter dengan media komposisinya tanah lembang 1, sekam bakar 1, terus kohe kambing 1 dicampur dolomit. Kalau 1 karung ya dolomit bisa 3 kilo sampai 2 kilo sampai 3 kilo. Untuk furadan bisa 2-3 sendok. Ada pertanyaan, bagusan pakai atap atau tempat terbuka? Pastinya ada plus minusnya. Untuk yang pakai atap kita lebih apa ya, untuk tanamannya sendiri lebih terjamin dari hama jamur, karena kalau di musim hujan di tempat terbuka intensitas jamurnya cukup tinggi, apalagi kalau tanamannya kurang sehat. Biasanya kalau kurang sehat karena unsur K-nya kurang ya, jadi sebaiknya kalau terserang jamur banyakin unsur K dan hentikan unsur N. Soalnya N itu ibaratnya protein, ibarat kita semprot pestisida
tapi N-nya masih dikasih, otomatis si hama juga malah lebih subur ntar. Jadi kalau pertanyaan bagusan pakai atap atau tempat terbuka, pasti saya jawabnya lebih bagus pakai atap. Teman yang mempertanyakan, dia punya pohon anggur udah besar tapi nggak berbuah. Mungkin dianya nggak melakukan atau mengaplikasikan pruning ya, atau pemangkasan total. Jadi anggur itu kalau pengen berbuahnya serentak harus di pruning atau pangkas total dari 100% disisain cuma 25%. Gitu. Nggak cuma dirontokin daun aja, tapi harus batang juga dikurangin gitu. Ya minimal kita pangkas batang lah ya, minimal itu. Kalau pengen berbuah minimal harus ada yang dipangkas batangnya. Dan standar batang pembuahan itu seukuran pensil. Jadi kalau rekan-rekan pengen buahin anggur ya cari batang yang udah seukuran pensil, mininya itu ya dipotong. Terus mata tunasnya atau butnya biar pecah tunas bawa bunga. Ini tunas airnya yang dibuang, ntar kita lukain depan mata tunasnya ini. Di mana mas lukainnya? Di depannya, di depan mata tunas ini. Dipotong semua mas? Iya, untuk tunas airnya. Sayang mas, udah gede. Emang kalau di anggur harus raja tega sih om. Mas Ipul, kenapa tuh dihabisin, ke tujuannya apa mas? Tujuannya biar munculin tunas baru dari botnya. Sekalian bisa buat pembuahan juga. Oke, ini nggak ada daunnya nanti bisa buah? Insya Allah sih. Ntar kan buah itu muncul pas trubus atau keluar tunas baru, munculnya buah itu. Depan mata tunasnya. Depan mata tunasnya. Oh. Melukainnya seperti apa? Gitu aja? Iya. Seberapa dalam itu mas? Separuh pak? Bisa separuh atau 2 mili lah. 2 mili udah cukup pak. 2 mili udah cukup. Setiap mata tunas aja dilukain. Oh setiap mata tunas. Berarti ini tadi 1, 2, 3. Oh kiri kanan ya? Iya. Ntar tinggal diseleksi. Kalau terlalu rapat, yang trubus kita seleksi di. Nanti sortir. ini dia akan tumbuh trubus. Iya. Tumbuhnya tuh daun ya? Daun dulu baru keluar bunga. Bunga? Oke, tumbuh daun dulu baru bunga. Nah ini dari kita melukai ini berapa lama mas tumbuh daun atau nanti? Paling cepet sih 1 minggu sih. 1 minggu udah kelihatan. 10 hari lah. 10 hari udah kelihatan pecah tunas biasanya. Nah itu biasanya setelah pecah tunas numbuh bibit apa nama bunga? Iya. Berapa lama tuh ketemu bunga lagi? Paling kalau ini udah pecah sekitar 3 hari udah kelihatan antara yang mau bawa boleh sama yang enggak. Setelah kita lukain, apalagi nih yang harus kita lakukan? Pengolesan dormek ya. Pengolesan dormek. Apa itu dormek? Dormek itu sejenis hormon biar butnya pecah serentak atau semprot serentak. Oh, jadi ini kita lukain dulu, nanti baru kita oles dormek. Habis semprot oles dormek, sorenya kita semprot fungisida sama insektisida. Nah ini sebaiknya kita lakukan untuk ini pagi, sore, atau siang mas? Untuk melakukan pruning? Iya. Bebas sih, sama aja menurut saya sih, sama mau dilakukan pagi, siang, sore sama aja. Oke. Nggak ada pengaruhnya untuk pruning ya. Dormeknya cuma 1 mili, terus air cuma 1 cm ya. Kalau ini sih yang penting udah kelihatan pekat, udah cukup lah. Nah ini tujuan dikasih dormek untuk apa mas? Buat mata tunasnya pecah serentak, jadi trubus serentak kayak ini hasilnya. Hasilnya ini mana? Ya. Wah ini
walaupun masih ada sebagian yang nggak pecah tunas ya, ini udah. Wah, Tapi ini silo nggak kelihatan. ibaratnya Ya udah lumayan pokoknya lah ya. pokoknya ngerti lah. Nah, Yang ahli pengangguran ngerti. Yang diolesin yang pas tadi dilukai ya? iya, sama mata tunasnya. Mana Mas? Ulang lagi Mas. Yang barusan dioles. Sama mata tunasnya yang dipotong ya? Iya. Oke, ini kita kasih berapa kali Mas? Paling 2 kali. 2 Ini kali. Sekarang ini baru dilukai terus kapan lagi dikasihnya? paling besok pagi. Besok pagi. Nah setelah kita ngasih Dormek ini dikasih apa lagi Mas? Fungisida ntar sore paling. Oh sore. Nah, Nah, setelah jadi ini udah agak kering, pastinya dia ntar kalau si pohon sehat dia ngosor buat air. Anggur itu bisa manis semua nggak? Bisa pasti. Yang penting dikasih pupuk ya. Tinggal pupuknya pakai apa? Minimal itu KCl. Kalau mau pakai untuk perasa manisnya. Isabella juga bisa manis. Cuman harus dikasih KCl. Tapi kalau varian-varian yang apa? Lokal itu emang dominan asam ya, tapi bisa dilarikan manis bisa itu. Cuman rasanya tetap ada segernya itu, ada manis-manis asam itu. Beda sama anggur yang saya budidayakan itu, rata-rata dari si pohonnya aja udah termasuk manis ya. Apalagi kalau didoping dengan pupuk yang kandungan K-nya tinggi. Untuk pemanis buah kita pakainya pupuk K3 putih sama magnesium sulfat. Hama anggur itu banyak ya, jadi ada hama insek itu serangga, ada hama fungisida itu jamur. Jadi kita harus tahu dulu obatnya apa. Kalau hamanya insek kita cari insektisida, jangan pakai fungisida obatnya, karena nggak bakalan mempan, si hamanya nggak bakalan mati. Misal terserang hama trip ya, maka sebaiknya dilakukan penyemprotan dengan bahan aktif abemectin. Untuk merek dagangnya bisa pakai Abasel, bisa pakai Demolis. Itu misalnya si pohonnya terserang hama trip, lakukan penyemprotan 3 hari sekali. Kalau udah sembuh baru kembali lagi 1 minggu sekali gitu. Untuk hama jamur banyak ya, jamur juga banyak. Ada jamur kuning, ada jamur embun tepung atau powder middle itu, terus sama jamur antrak. Kalau hama jamur sebaiknya unsur N-nya dikurangin, banyakin K, baru diaplikasi fungisidanya. Nah, ada lagi untuk pertanyaan dari teman-teman yang pengen bibit ya. Pengiriman saya dari ujung barat sampai ujung timur sudah dijalanin ya, udah pernah lah ya. Dari Aceh sampai Papua. Alhamdulillah sebagian bibit ada yang aman. Kalau bibit pasti ada resikonya, layu pasti bisa itu. Ntar kita arahin, kita bimbing. Alhamdulillah bibit kalau sehat dia bisa tumbuh normal. Kalau sampai terjadi posisi bibit sampai tapi keadaan mati, maka saya akan kirim ulang ya, ada garansi pengirimannya gitu. Pengirimannya saya pakai karton, jadi bibit di wrapping dulu medianya, jadi dibikin aman dulu lah, biar posisi kebalik dia nggak tumpah medianya. Dan untuk bibit sendiri saya nggak pernah mengurangi media tanam, karena mengurangi media tanam itu resikonya sangat tinggi. Ntar habis di wrapping saya masukin ke karton dan
apa namanya, dikasih ajir ya buat pengamannya. Soalnya kalau karton kan tetap ada kelemahannya. Terima kasih teman-teman atas pertanyaannya di video Ayo Berbagi tentang masalah anggur. Mohon maaf untuk pertanyaan nggak bisa saya jawab satu persatu karena pertanyaannya sangat banyak. Saya cuma bisa mewakili, dan karena waktu juga nggak cukup ya untuk menerangkan satu demi satu itu. Mudah-mudahan pertanyaan ini cukup lah untuk mewakili beberapa pertanyaan teman-teman. Kalau misalnya dari teman-teman kurang paham atau pengen tanya langsung, nggak apa-apa, di via WA saya 087 883 454 313. Atau kalau yang deket bisa kopi darat langsung, silakan, boleh, sekalian biar bisa tahu bentuk-bentuk tajuk, ntar kita arahin. Kalau minat bibitnya, alhamdulillah saya juga senang. Terima kasih atas dukungannya atau supportnya ya di channel Ayo Berbagi, juga Ibu Luarwel, channel Taman Langit Grab. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan sebagai inspirasi untuk rekan-rekan yang pengen bertanam anggur. Salam pengangguran, salam sukses. Ayo berbagi. Ayo berbagi.